Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa nih tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi mengenai Kota Bandung. Dan kali ini Ngariung akan berbincang seputar kepemudaan. Karena kan memang quotes dari Bung Karno, beri kita 10 pemuda maka akan kuguncang dunia, katanya gitu. Jadi memang pemuda di Kota Bandung ini merupakan salah satu aset Kota Bandung dan juga aset Indonesia untuk memajukan nantinya Indonesia akan seperti apa. Dan kali ini Teh Adel akan berbincang langsung sama ketua dari KNPI Kota Bandung membahas seputar pemuda di Kota Bandung. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Adel nuhun udah bisa berkunjung ke kantor DPD KNPI Kota Hatur Bandung. nuhun juga udah disediakan tempatnya luar biasa nih. Kang, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, alangkah baiknya mungkin kita berkenalan dulu. Siap. Tapi nggak afdal kalau dikenalkan. Boleh Oke. langsung memperkenalkan dulu dirinya, Kang. Silakan. Ya, Sampurasun wargi Bandung. Saya Edwin Kadafi, Ketua DPD KNPI Kota Bandung. Ya, hari ini bersama Teh Adel kita dalam agenda Ngariung ya Teh ya. Betul. Nah, ini Ngariung dengan semangat kebersamaan di bulan Oktober, bulan pemuda. Saya terpilih jadi Ketua DPD KNPI Kota Bandung, dapat mandat dari teman-teman pemuda Kota Bandung tanggal 7 Desember 2021 Teh. Ya. Jadi ini menjelang 1 tahun juga kita, tinggal beberapa bulan lagi kita 1 tahun kerja. Dibersamai tadi ada juga yang di IG live kita ya, Ya. Kang Bena itu sekjen kita, ada bendaharanya Kang Ali itu backgroundnya dari Nahdlatul Ulama, teman-teman NU. Kang Bena ini dari teman-teman AMS juga kekaryaan, dia juga aktif di secara politik di kepartaian. Saya pribadi backgroundnya dari Pemuda Persatuan Islam di Pemuda Persis. Jadi kalau bicara KNPI itu bicara bagaimana kolaborasi dari beragam unsur kepemudaan yang ada di Kota Bandung. Baik, Gitu, jadi Teh. memang semua latar belakang pemuda di Kota Bandung ada di KNPI gitu ya, Kang ya? Betul. Oke, nah mungkin ini sebagian wargi Bandung juga mungkin belum tahu apa itu KNPI dan sebenarnya apa sih tugasnya KNPI itu, boleh dijelasin nih, Kang? Oke, ya. KNPI itu singkatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ini sebuah organisasi yang diinisiasi oleh para pendahulunya. Deklaratornya di antaranya David Navitupulu tahun 1973, tepatnya 23 Juli, dengan semangat untuk menghadirkan semangat persatuan anak muda. Oke. Jadi ruhnya itu bagaimana kemudian elemen-elemen kepemudaan yang ada di Republik ini bisa bersatu padu untuk menjalankan apa yang jadi visi kita dalam hidup bernegara. Maka hadirlah Komite Nasional Pemuda Indonesia ini. Oke. Jadi kalau bicara tentang tusinya apa, tupoksinya ngapain, yang paling utama itu ya tentu bagaimana sesuai dengan apa yang ada di ADRT kita ya. Kalau bicara di ADRT, anggota KNPI siapa? Anggota KNPI itu hakikatnya adalah semua pemuda Indonesia. Jadi semua pemuda Indonesia itu adalah anggota dari KNPI. Kalau bicara KNPI Kota Bandung, maka semua pemuda Kota Bandung itu anggota KNPI. Nah, di poin selanjutnya secara khusus, anggota khususnya itu adalah teman-teman yang bergabung di organisasi kepemudaan. Ya. Dalam hal ini berarti OKP menjadi anggota khusus di KNPI yang dia memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan juga hak dipilih. Seperti itu Teh KNPI. Oke. Tugasnya ngapain aja? Programnya yang paling utama tadi ya, merajut semangat persatuan anak-anak muda. Kalau bicara Kota Bandung, gimana nih anak-anak muda Kota Bandung bisa bersatu padu untuk Ya. mendukung pembangunan di Kota Bandung. Lalu yang kedua, ini juga jadi kawat candra di muka, laboratorium kader, pengkaderan bagaimana bisa menghadirkan negarawan-negarawan muda ke depan. Nah, selanjutnya juga kita membina dari aspek intelektual ya, moral dan akhlak dari generasi muda Ya. agar semangat persatuan itu juga tidak menjadi persatuan yang tidak punya nilai, tidak punya kekuatan. Ya. Tapi anak-anak muda yang bersatu ini punya kekuatan dalam nalar intelektualnya, punya kekuatan dalam konteks kearifan moralnya dan seterusnya. Seperti itu Teh. Oke, jadi memang ini kebersamaan dari KNPI ini tujuan akhirnya adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia juga ya, Kang ya? Ya, betul. Untuk KNPI Kota Bandung sendiri, kegiatan rutinnya itu apa aja sih, Kang? Nah, untuk KNPI Kota Bandung tadi ya, kita di tahun pertama saat ini kita fokus pada konsolidasi internal. Dalam hal ini selepas kemarin diamanahkan lewat Musda KNPI Kota Bandung yang dilantik di bulan Desember, tugas selanjutnya dari kita itu adalah melaksanakan musyawarah kecamatan. Jadi kita di beberapa bulan terakhir ini
fokus untuk melaksanakan musyawarah kecamatan di 30 kecamatan dan alhamdulillah sudah berlangsung di 27 kecamatan, tinggal 3 kecamatan lagi. Kemarin yang 27 kita hadirkan dalam agenda pelantikan di Balai Kota Bandung bersama wali kota kita Kang Yana Mulyana. Kita melantik 27 pengurus ya di 27 kecamatan. Nah itu mungkin salah satu program awal kita. Cuman secara umum KNPI Kota Bandung, saya bersama teman-teman pimpinan di KNPI Kota Bandung memfokuskan lebih kurang ada beberapa pilar program kita. Yang pertama kita concern pada perbaikan infrastruktur secara fisik ya untuk memfasilitasi gerak kepemudaan di Kota Bandung. Pertama infrastruktur yang kita bangun ini yang sifatnya terfasilitasi oleh DPD KNPI Kota Bandung. Contoh ruangan yang kita hari ini pakai. Ini GGM ini kita resmikan di bulan April ya tahun 2022, 4 bulan selepas kita kerja. Jadi selepas kita bekerja Desember, kita fokus juga untuk berkolaborasi dengan teman-teman di GGM, Gelangan Generasi Muda. Kita dapat ruangan di sini. Ini tempat untuk anak muda Bandung. Jadi kalau bicara ruangan KNPI buat siapa? Buat anak-anak muda Bandung yang ingin berkumpul, ingin berkarya, butuh tempat, butuh space, bisa pakai ruangan ini. Lalu juga di Kurdi, di DPD KNPI Kota Bandung, di Jalan Kurdi kita juga lakukan renovasi, itu perbaikan infrastruktur fisik. Selain yang sifatnya terfasilitasi KNPI, kita juga berkolaborasi dengan pemerintah. Kita berupaya agar ruang-ruang publik ini bisa lebih terbuka, lebih inklusif untuk gerak kepemudaan di Kota Bandung. Contoh kemarin kita berkegiatan di Taman Film. Next kita juga membantu pemerintah untuk mengaktifasi teras Cihamplas gitu ya. Berkegiatan dengan Kang Umar, teman-teman FKPPI di Taman Musik, teman-teman KPJ di Taman Musik. Jadi ruang-ruang publik di Kota Bandung bagaimana bisa menjadi ruang yang inklusif, ruang yang bisa terbuka bagi gerak kepemudaan Kota Bandung. Itu secara infrastruktur. Lalu juga secara program kita udah berjalan beberapa program pembinaan. Dari kalau konteksnya intelektual kita lakukan orientasi pengurus gitu ya, ada program bersama dengan BNN untuk anti narkoba dan seterusnya. Itu diantaranya teh. Jadi memang ada yang berbentuk fisik ataupun yang terlihat dari infrastrukturnya sendiri, tapi juga ada program-program yang lain ya. Kang, ini kan berarti hampir 1 tahun gitu ya masa jabatan Akang jadi ketua KNPI Kota Bandung. Gimana sih sebagai ketua KNPI melihat potensi pemuda-pemuda di Kota Bandung, karena kan memang luar biasa banget ya sekarang, dari mulai seniman terus juga prestasi-prestasi di Kota Bandung ini pemudanya luar biasa banget. Sebagai ketua KNPI gimana Akang melihat potensi? Pertama potensi ini kita lihat dari postur kuantiti dulu ya teh. Secara kuantiti struktur demografi Kota Bandung ini memang dibanjiri anak muda. Kalau kita lihat struktur demografi di Kota Bandung itu 37%-nya itu usia 16 sampai 40 tahun. Jadi lebih kurang ada sekitar 900.000 anak muda di Kota Bandung. Itu secara kuantiti jumlah yang begitu luar biasa besar. Nah lalu kemudian selain secara kuantiti, secara kapasitasnya pun anak-anak muda Bandung ini punya potensi yang luar biasa hebat. Di antaranya karena memang anak muda Bandung ini juga lebih lekat dengan dunia intelektualisme. Bandung ini banyak kampus ya, sehingga anak-anak mudanya lebih terdidik, lebih teredukasi. Nah dari kapasitas akademik mereka juga memiliki keunggulan. Lalu juga dari sisi kreativitas seni, Bandung ini kan bisa dibilang mudah-mudahan masih ya menjadi ibu kota pop culture ya. Bagaimana kultur-kultur pop itu lahir dari Bandung. Contoh dulu anak-anak muda Bandung menginisiasi program Kickfest gitu ya. Terus juga kita ada Braga Festival dan lain-lain sebagainya. Itu kan inisiasi anak muda Bandung yang kita lihat begitu luar biasa hebatnya. Gitu mungkin gambarannya. Jadi memang luar biasa banget ya untuk anak muda di Bandung. Tapi mungkin ini siapa tahu ada yang nonton, karena kan memang kita milenial ya Kang, sebagian besar yang nonton. Tapi sebenarnya pemuda itu tuh siapa aja sih Kang? Siapa tahu ada yang usianya lebih dari 40 tahun tapi masih ngerasa muda gitu Kang. Nah, bicara pemuda, memang kalau bicara undang-undang nih ya. Kalau kita lihat undang-undang kepemudaan, pemuda itu 16 sampai 30 tahun. Ya. Nah, kalau ADART-nya KNPI 16 sampai 40 tahun. Nah, kalau kita lihat lagi, kita tarik lagi lebih umum, sebenarnya pemuda itu tidak sebatas bicara tentang umur saja. Pemuda itu bicara tentang energi. Pemuda itu bicara tentang energinya, tentang visinya, tentang semangatnya. Jadi inilah pula yang kemudian kita khawatirkan. Jangan sampai usia muda secara kuantiti ini begitu bentangannya begitu luas, begitu banyak jumlahnya, tapi jiwa mudanya nggak ada. Nah itu yang jangan sampai terjadi. Nah tapi tentu harapan kita yang 16 sampai 40 tahun ini
usianya memang muda, jiwanya pun muda, Iya. ya, punya semangat kebaikan yang begitu besar, dan terlebih yang usia di atas itu pun semangatnya semangat muda. Gitu. Iya, luar biasa banget nih. Kang, untuk pemuda sendiri ini kan memang pemuda tuh idealnya mereka melakukan hal produktif gitu ya. Tapi sebenarnya pemuda produktif menurut Akang tuh seperti apa sih? Oke, nah tadi memang ketika kita bicara usia muda, kita sering dengar istilah bonus demografi. Ya. Bonus demografi ini ketika kuantiti atau kuantitas struktur demografi diisi oleh banyak anak muda. Bandung ini sudah ada di fase itu, Ya. fase bonus demografi. Tapi ini akan menjadi bonus ketika anak mudanya punya produktivitas. Betul. Produktivitas seperti apa? Produktivitas dalam melahirkan karya-karya kebaikan, gitu ya. Ya. Dia bisa disebut, contoh misalkan dalam teori bonus demografi ini bisa disebut bonus demografi ketika usia-usia produktif ini bisa menghasilkan produktivitas misalkan dalam ruang ekonomi gitu ya. Dia tidak menjadi beban ekonomi bagi keluarganya gitu. Yeah. Itu produktivitas dalam ekonomi. Makanya semangat entrepreneurship untuk menghadirkan produktivitas dalam ekonomi ini pun perlu kita dorong. Jadi bicara produktivitas, dia sudah bisa menghasilkan penghasilan sendiri, menghadirkan kemandirian ekonomi gitu ya untuk dirinya, lalu juga bisa membantu sesama. Dan yang kedua, juga bukan sebatas dalam konteks menghasilkan uang, karena uang itu sebetulnya turunan dari gagasan kita. Ya. Turunan dari apa yang ada dalam imajinasi pikiran kita. Contoh misalkan kita mau dagang itu kan nggak langsung kita buka jadi uang, Betul. tapi kan ada gagasannya dulu. Makanya Betul. produktivitas yang pertama itu, produktivitas melahirkan imajinasi kebaikan apa sih yang mau kita buat ke depan. Makanya anak-anak muda itu, ketika Bung Karno bilang, berikan aku 10 pemuda, aku akan guncang dunia. Apa sih kelebihan pemuda? Kelebihan pemuda itu di daya imajinasinya. Kelebihan pemuda itu di mimpinya, di visinya. Jadi pemuda yang produktif itu didasari dari visinya, dari imajinasinya. Kenapa Indonesia bisa merdeka? Ya, kenapa Republik ini kemudian bisa merdeka? Karena ada imajinasi anak-anak muda yang merindukan kemerdekaan. Contoh kita tarik di isu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini terjadi di tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam Sumpah Pemuda ini, hal yang paling dasar dan menarik untuk kita perhatikan adalah bagaimana kemudian bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke lebih dari 400 bahasa. Ini bukan dialek ya, bahasa. Bahasa yang betul-betul berbeda, bukan cuma dialeknya yang berbeda, bahasanya beda. Lebih dari 700 etnik grup, ya 700 etnis itu bersepakat sebelum ini jadi yang namanya Indonesia. Mereka punya semangat persatuan. Betul. Dan kita menegaskan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Yang 400 bahasa lebih ini dilebur menjadi bahasa satu, bahasa Indonesia. Ini kan kekuatan daya imajinasi. Merdekanya belum, Indonesianya belum jadi, belum ada. Kita sudah mengimajinasikan kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kita mengimajinasikan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan ternyata kekuatan daya imajinasi anak muda itulah yang menghantarkan Indonesia pada gerbang kemerdekaannya. Nah, itu semangat produktivitas paling dasar itu. Jangan sampai kita untuk berimajinasi kebaikan saja kita takut. Iya, betul banget. Bermimpi aja takut, bercita-cita aja takut. Makanya Bung Karno bilang, bercita-citalah kamu setinggi-tingginya, agar kalaupun kau jatuh, kau akan jatuh di antara hamparan bintang-bintang. Luar biasa, luar biasa. Nih Kang, tapi kan memang gak nutup kemungkinan ya, namanya walaupun ada pemuda yang memang sudah mulai bermimpi, bahkan sudah mengimplementasikan mimpinya itu di dunia nyata, tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa di era apalagi media sosial sekarang ini kan banyak orang pencapaiannya udah ada yang udah menjadi seseorang atau apa, tapi ada juga mereka yang masih ngerasa insecure lah istilahnya kayak gitu, masih mencari jati diri. Sebenarnya apa sih yang harusnya mereka persiapkan gitu supaya untuk mengatasi si insecure-nya itu, Kang? Kita sering dengar ya, apa misalkan status FB, status IG gitu ya. Kalau mungkin anak sekarang IG, TikTok gitu ya, aku mah apa tuh gitu ya, cuman bubuk ranginang, bubuk biskuit dan sebagainya. Itu ketidakpercayaan diri itu hadir dari kekurangan pemaknaan pada dirinya. Nah, inilah yang diperlukan di generasi kita hari ini di tengah zaman yang begitu luar biasa secara era global ya. Karena kita ini ada di global village hari ini. Tantangan kita hari ini tuh kita nggak cuma bicara tentang ber-Indonesia, tapi hidup dalam ruang dunia yang begitu luas. Nah, sehingga kita begitu mudah melihat capaian prestasi orang lain. Betul. Kalau dulu mungkin kita cuma lihat
Kalau di zaman dulu mungkin ya, lihat tuh lihat tetanggamu sudah begini, Iya, tetanggamu betul. sudah begini. Mungkin ruangnya terbatas. Kita Iya. cuma melihat prestasi tetangga kita. Kalau hari ini kan kita melihat prestasi orang yang bahkan prestasi anak muda Jepang, anak muda Australia dan sebagainya itu bisa kita lihat Betul. gitu ya. Nah, ini tentu satu sisi ini bisa menjadi keunggulan apa namanya daya untuk menggairahkan daya kompetitif kita. Iya. Kalau orang udah bisa begitu ya kita juga harus punya capaian jauh. Tapi satu sisi lagi kalau kita salah menyikapinya hadirlah insecure itu, Nah, gitu kan? betul. Rasa ketidaknyamanan loh kok orang udah bisa begitu, aku enggak gitu ya. Iya. Nah disinilah pentingnya kita untuk menghadirkan pemaknaan diri. Kita harus memahami bahwa modal dasar dari Tuhan itu sebetulnya semua sama. Yang paling dasar tuh apa modalnya? Waktu. Waktu orang Australia, waktu orang Jepang, waktu orang manapun sama 24 jam. Iya. Gak ada yang lebih dari itu. Jadi kalau kita melihat loh mereka juga waktunya sama, kenapa kita nggak bisa punya capaian sama dengan mereka? Lalu secara fisik ya, secara utuh semua manusia itu fisiknya sama. Iya. Ya, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga juga kita harus mampu menemukan sisi yang mampu kita optimalkan dari diri kita tuh paling dasar di sisi apa. Oke. Dalam arti passionnya kita, Iya. kapasitasnya kita. Nah itu yang juga harus kemudian ditemukan oleh anak muda agar tidak hadir insecure, rasa ketidaknyamanan Iya. diri, rasa minder dan sebagainya. Kita harus punya confidence. Nah jadi confidence atau kepercayaan diri ini harus ditumbuhkan agar kemudian kita bisa tadi punya imajinasi yang melesat Iya. gitu ya. Dan selanjutnya adalah kita juga ketika sudah punya target, oh ya saya udah punya visi nih, udah punya cita-cita, tapi kok yang lain udah kecapai kita belum. Kita harus yakin dengan takdir Tuhan. Iya. Kita sebagai anak muda yang berpancasila, anak muda yang Pancasilais, sila pertama kita tuh ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Kalau silanya udah ketuhanan yang Maha Esa, gantungkan semua pada Tuhan. Betul. Jadi kalau Tuhan hari ini belum menakdirkan kita mencapai sesuatu, kita yakin kekuatan Tuhan akan membantu kita di hari esok, hari lusa dan seterusnya. Betul. Sehingga semangatnya itu jauh lebih tinggi. Makanya konsep religiusitas ini itu Iya. di era disruption ini, di era globalisasi ini, nilai religiusitas harus lebih juga kemudian kita kuatkan. Apalagi kita bangsa yang berpancasila, Iya. berketuhanan. Nah, semangat ketuhanan ini harus melekat agar kemudian lahir kepercayaan diri sebagai makhluk Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, agar kemudian kita punya lesatan impian ke depan dalam bimbingan jalan Tuhan yang Maha Esa. Itu diantaranya saya pengen juga bongkar dari sisi aspek teologisnya gitu Iya, ya. iya. Karena jangan sampai kita lihat capaian itu hanya dari sisi atributif saja. Iya. Karena yang akhirnya membuat kita kadang mudah jatuh itu kita lihat atributif duniawi. Iya, betul. Ya, itu yang bikin kita mudah jatuh. Kalau kita lihat dari sisi aspek teologis sebagai makhluk Pancasila, harusnya kita punya lesatan capaian yang jauh lebih besar karena insya Allah langkah kita dibersamai Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah gambarannya. Iya, iya. Jadi memang semuanya itu balik lagi didasari dengan keyakinan ya Kang ya. Keyakinan Ketika kita. kita memang yakin dengan diri kita sendiri, insya Allah juga Iya. akan ada jalannya gitu ya Ada Kang. jalannya. Nah, tapi kan mungkin sebagian pemuda ini mungkin lagi mengalami krisis percaya diri atau jati dirinya sendiri nih Kang. Untuk Kang Edwin sendiri saat itu tuh gimana sih Kang akhirnya Kang Edwin menemukan jati diri? Oke, saya akan menjadi seorang ini. Mungkin bisa jadi tips juga nih Kang. Oke, dulu ya saya sedikit bercerita bahwa saya itu lahir dari keluarga yang bisa dibilang keluarga yang sederhana. Iya. Sampai saya kelas 2 SMA itu kendaraan termewah keluarga saya itu beca Oke. roda 3. Dan dulu imajinasi awal saya itu, saya jujur saja karena saya lahir dari keluarga yang sederhana untuk tidak mengatakan miskin ya. Iya. Nah, dulu tuh saya pernah kejadian naik angkot bersama orang tua saya, bersama almarhum ayah saya. Kalau dulu kan 75 gitu Iya, ya. iya. Angkot itu kan kanan kiri ya. Iya. Nah, karena lagi kosong angkotnya, awalnya saya digendong sama ayah saya supaya bayar seorangan. Nah, karena kosong saya pengen duduk, ayah saya biarin duduk. Pas turun, supir angkotnya ternyata nagih buat 2 orang. Oke. Ayah saya bayar buat seorang. Terus ayah saya bilang, rencana juga emang buat seorang. Emang uang ayah saya tinggal buat seorang. Kalau nggak saya cuma 300 rupiah waktu itu. Iya. Karena nggak ada lagi duit ya, apa adanya dia cuma ngasih segitu. Dan ternyata supir angkotnya waktu itu ya lemparin uangnya ke jendela ke arah ayah saya dan bilang,
kalau nggak punya duit gitu ya, jangan sok-sokan naik angkot lah, lebih kurang gitu. Iya, Terus bahasa oke. kasar ala kota Bandung gitu Iya. ya. Gitu ya. Zaman dulu, zaman Zaman sekarang dulu, enggak. oke. Dari situ memotivasi saya bahwa ternyata ketidakmampuan itu membuat ketidakmampuan ekonomi itu membuat keresahan pribadi, sehingga dulu cita-cita saya ingin kaya gitu ya. Oke. Ingin punya duit banyak gitu Iya. dulu. Makanya sejak SMP itu saya udah mulai dagang. Oh, Saya oke. udah mulai dagang sejak SMP. Jadi dulu kalau saya menemukan jati diri itu by prosesnya beraksident sebetulnya. Karena emang saya merasakan ketidakmapanan secara ekonomi itu menyakitkan. Ya. Maka saya mulai dagang sejak kelas 3 SMP. Kelas 1 SMA pun saya sudah melanjutkan di SMA 4 Kota Bandung. Oke. Mulai dagang dulu tuh apa tuh cetak banner kayak gitu-gitu ya. Oh, ya. Karena saya juga belajar desain waktu itu Ya. ya, belajar desain secara mandiri, lalu juga dagang kaos dan lain sebagainya. Bahkan saya dulu dagang lagu MP3 deh. Oh, MP3. Dulu kan MP3 itu HP itu kan harus diganti setiap. Iya. Teteh kelahiran tahun berapa? Saya sih kelahiran 98. Oh 98, berarti 90-an ya? Iya. ngalamin ya. Dulu nih ya, zaman saya SMA tahun 2004, kalau mau ganti MP3 itu harus ke BSC, harus ke ITC. Oke. Karena beli dulu tuh 10.000 3. Kebetulan saya jadi ketua OSIS waktu itu di SMA 4 Kota Bandung. Saya lihat komputer OSIS nganggur. Saya pikir kenapa harus beli ke BEC gitu ya. Oke. Udah aja saya minta harddisk ke temen yang ada di BEC, saya nego ke sana supaya jualan di sekolah. Oh. Akhirnya jualan lagu MP3 dulu di Lagu, sekolah. iya. Jualan wallpaper HP. Zaman dulu 2004 itu Karena belum bisa nggak bisa download ya. Ya, sendiri, betul. nggak bisa download. Jadi jual MP3, jual wallpaper HP Iya. dan seterusnya. Nah, itulah penemuan jati diri saya dalam ruang ekonomi ya, Iya. dalam ruang bisnis. Di situ saya udah mulai dapat uang sendiri, udah bisa beli motor akhirnya saya. Luar biasa. Jadi saya beli motor sendiri dan teman-teman harus yakin bahwa ketidakmampuan itu tidak kemudian harus membawa kita pada titik keputusasaan. Iya. Tapi ketidakmampuan itu harus mampu melejitkan semangat kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Ya. Dulu contoh, saya lihat anak-anak SMA udah pakai motor gitu ya. Ya. Saya jangankan pakai motor, kadang beberapa kali dalam satu pekan saya harus jalan kaki ke sekolah untuk Ya. bisa lebih menghemat uang jajan. Ya. Nah, lu beli motor mahal gitu ya, 8 juta dulu tuh harganya, 8 juta 9 jutaan Supra X, Karisma X begitu. Tapi karena kita yakin bahwa kita pasti mampu gitu. Iya. Makanya saya pede aja gitu. Saya bercita-cita saya ingin punya motor. Dulu sederhana tidak berpikir bangsa, negara, kota, mikir diri saya pengen Iya. dumhar aja dulu ya. Makanya dulu saya sampai pertama pas dapat duit Iya. gak bisa beli motor dulu ya, akhirnya saya beli helm dulu deh. Oh. Saya beli helm dulu. Iya. Saya beli helm dulu dan helm itu nggak cuma saya simpan di rumah. Agar bisa membawa imajinasi saya punya motor itu lebih cepat, Iya. itu saya bawa-bawa ke sekolah deh. Luar biasa. Naik angkot tuh saya bawa helm. Sampai ibu-ibu kalau lihat pagi-pagi, Dek, kenapa motornya mogok? Enggak bu. Habis bensin? Enggak bu. Kempes? Enggak bu. Kemana tuh motornya? Belum punya motor gitu ya. Di kelas saya ingat Bu Amah guru akuntansi. Itu siapa nyimpen helm di kelas? Helm tuh jangan simpen di kelas. Simpen di motornya. Iya. Terus saya angkat tangan saya, Bu, helm saya. Kenapa nggak simpen di motor? Belum punya motornya. Oh, Gitu. oke. Tapi alhamdulillah Iya. dengan kita yakin bahwa ketidakmampuan tidak membawa pada keputusasaan, tapi pada upaya besar untuk mencapai cita-cita kita. Alhamdulillah kelas 2 itu saya bisa beli motor cash waktu itu. Dari mana? Dari dagang tadi. Iya. Segala sesuatu saya dagang gitu ya. Iya. Nah, dari situlah mengantarkan oh ini loh cara kita berbisnis, cara kita berdagang ya. Sampai ke kuliah seterusnya. Dari situ juga saya mulai melihat lagi, oh ternyata spektrum hidup itu nggak cuman bicara tentang diri kita. Iya. Tapi tentang warga di sekitar kita, tentang orang di sekitar kita. Dulu saya pernah mengalami melihat teman-teman saya dan teman-teman yang nggak mampu bayar sekolah, itu kalau mau ujian harus ngantri dulu deh di TU, bikin surat pernyataan, ya. Sampai kita 15 menit baru masuk kelas, orang udah Iya. soal nomor berapa kita baru mengerjain. Itulah bagaimana sistem pendidikan yang salah ya, itu bisa memiskinkan orang miskin untuk terus miskin hidupnya ya. Oke. Itu saya berontak waktu itu. Sampai saya bikin tulisan di karton. Hentikan mempertontonkan kemiskinan. Waktu SMP itu. Iya. Nah, dipanggil waktu itu sama guru namanya almarhum ya Ustadz Ridwan Liswandi. Dia panggil,
ini bukan mempertontonkan kemiskinan, Win. Ini itu agar anak-anak kita itu juga tertib dalam membayar, karena ternyata bukan cuman mereka yang nggak mampu yang Iya. nggak bayar SPP, tapi yang nilep duit. Oh, Nah oke. ini makanya anak muda tuh bicara integritas juga. Iya. Terus saya bilang waktu itu, karena saya tuh dulu juga ya namanya masih anak-anak ya, Iya. saya bilang, Pak, Pak Guru, kalau emang betul alasannya itu karena yang nggak bayar karena nilep duit, Iya. yang diantriin di depan ini bukan muridnya. Iya, betul. Tapi siapa? Gurunya, karena gurunya nggak bisa mengadabkan Iya. muridnya. Saya bilang, itu tampar saya gitu. Nah itu Oke. gambaran bagaimana saya menemukan, oh ini loh hidup itu gitu. Iya. Akhirnya hidup itu, dari situ juga saya ingin membantu banyak orang. Makanya pas masuk kuliah, alhamdulillah saya dapat beasiswa waktu itu, bantuan biaya pendidikan. Iya. Masuk kuliah di Widyatama, saya lihat di Widyatama banyak orang kaya, ya, banyak orang yang mampu ya. Makanya saya ajakin mereka untuk berdonasi. Saya bikin program beasiswa anak tidak mampu untuk bisa melanjutkan sekolah. Dari situlah saya akhirnya menemukan tadi ruang bisnis. Ya. Di kuliah saya menemukan ruang sosial, ya. Nah dari ruang sosial itulah kemudian kita bisa mengkombin bahwa hidup itu tidak cuma tentang diri kita, tapi tentang masyarakat sekitar kita. Itu pula yang mengantarkan saya akhirnya masuk ke organisasi kepemudaan agar bisa Ya. lebih bermakna lagi, dan juga akhirnya menjadi ketua DPD KNPI Kota Bandung. Itu gambaran Ya. sedikit cerita hidup kalau bicara tentang menemukan jati diri. Saya pribadi jati dirinya saya rasa ditemukan dari sisi perjalanan hidup yang tadi lah gitu, lebih kurang. Iya, jadi memang pertama yakin, kedua gimana caranya supaya kita bisa menangkap makna dari cerita kehidupan ya Kang ya. Gitu, Teh. Tapi ketika kita udah ada cerita kehidupan kita nih, misalkan bagus nih, tapi kita tidak bisa menangkap peluang, ya sama aja. Jadi kenali juga diri kita sendiri Ya, ya Kang ya. gitu. Nah mungkin ini kan sebentar lagi Sumpah Pemuda nih Kang di Kota Bandung sendiri. Dari KNPI sendiri akan ada ini nggak sih Kang, perayaan khusus untuk menyambut Sumpah Pemuda nih Kang, Oke, untuk nah, memperingati Sumpah Pemuda. Untuk Sumpah Pemuda tadi seperti yang disampaikan di awal, kita ada beberapa program yang sudah kita jalankan. Memang kita tarik secara khusus itu di bulan Oktober. Iya. Kemarin dari bidang kesejahteraan sosial membentuk tim reaksi cepat. Jadi Oke. kalau kemarin Pemkot Bandung juga bikin ya apa Iya. sih, tim reaksi cepat ya. Nah kita di awal Oktober tuh kita bikin tim reaksi cepat. Waktu itu concern kita pada isu narkoba dan juga isu vandalisme. Oke. Ya. Karena kita juga merespon, oh ini Pemkot Bandung bukan kelimpungan ya, capek juga gitu loh ngurus yang isu vandalisme ini. Memang butuh kolaborasi ya Kang ya. Anak muda juga harus Ya, bergerak. Kita bikin betul. tim reaksi cepat itu di bulan Oktober. Kenapa kita bikin di Oktober? Kan ini bulan pemuda. Betul. Kita juga bikin acara di Taman Film bersama Badan Narkotika Nasional Kota Bandung untuk program Kampung Bersinar, bersih Ya. narkoba. Itu jadi kita bikinnya rangkaian ya. Oh, Di awal oke. Oktober kita bikin isu narkoba dan isu sosial. Kemarin juga kita bikin gerakan kolaboratif menghapus vandalisme. Lalu juga kemudian kita bikin program namanya Pepeling, Pemuda Peduli Lingkungan, Ya. bicara isu sampah dan lain sebagainya, isu Green City ya dan lain sebagainya. Kemarin juga dengan teman-teman HMI Kota Bandung, kita juga bersama DKPP Ketahanan Pangan, kita bicara isu ketahanan pangan lokal ya. Lalu kita juga ada nanti rencana ada program podcast juga kita yang akan running, Oke. namanya Bandung Ngora, Bandung Ngobrol Gembira, spesial di bulan Oktober ini. Ya. Sama Sobat Ngora Bandung kita akan cari inspirasi dari tokoh-tokoh Bandung bicara tentang masa mudanya. Oke. Jadi dari mulai Ketua DPRD Pak Teddy Rusmawan, Kang Haji Edwin Sanjaya, Kang Ahmad Nugraha, Iya. lalu juga rencana kita Cepopong gitu Iya. ya, termasuk Pada Darusada, mantan wali kota Bandung, Tarmana dan yang masih ada di Bandung. Kita mau gali inspirasi perjalanan muda Iya, mereka betul. bersama Kang Ilham Robin ya Iya. dari bidang Kominfo dalam program Bandung Ngora. Terakhir nanti di Sumpah Pemuda kita kan kolaborasi juga sama Dispora nih. Iya. Kita bikin program Kecamatan Layak Pemuda. Oke. Nah, ini mudah-mudahan jadi kado buat pemuda Bandung bagaimana kita ini lagi mendorong perwal deh. Jadi tadi selain infrastruktur fisik, bikin program, kita juga dorong infrastruktur kebijakan. Oke. Kita lagi dorong 2 perwal yang mudah-mudahan ini jadi kado buat pemuda Bandung. Ini udah audiensi dengan Pak Wali juga bersepakat Ya. merespon positif. Ada 2 perwal untuk kepemudaan. Pertama perwal Kecamatan Layak Pemuda, yang kedua itu perwal koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan. Ini inisiasi dari Pemkot Bandung yang Oke. kita bantu dorong. Ini adalah bentuk kanyaah di wali kota kita, Kang Ya. Yana Mulyana, agar pembangunan di Bandung ini lebih pula menghadirkan porsi yang positif untuk pembangunan pemuda di Kota Bandung. Itu mudah-mudahan di acara Puncak Sumpah Ya. Pemuda, dan kita di acara upacara nanti Sumpah Pemuda
yang biasa dilaksanakan oleh Pemkot Bandung bersama Dispora. Kita juga kolaborasi di situ teh. Nanti Dispora bikin acaranya kayak gimana, kita tambah seperti apa gitu. Jadi insya Allah di acara itu juga jadi acara puncaknya, dan di malamnya mudah-mudahan ini kalau tidak bergeser waktunya, malam penganugerahan Kecamatan Layak Pemuda. Oke. Bersama Dispora Kota Bandung. Gitu. Oke, semoga rangkaian acara ini berjalan lancar ya Kang ya, sampai nanti puncaknya dan bisa terus berjalan sampai seterusnya ya Kang ya. Amin. Nah mungkin ini terakhir nih Kang, harapan Akang untuk para pemuda Kota Bandung khususnya. Oke, untuk teman-teman kawan-kawan pemuda Kota Bandung, kita ini hari ini di Kota Bandung memiliki kekuatan secara kuantitas yang begitu banyak, tapi jangan sampai yang banyak ini berserak. Kita harus jadi generasi muda yang menghadirkan semangat kebersamaan, semangat persatuan, karena kita ada di Bandung ini. Saya sering gambarkan Bandung ini adalah rumah bagi kita, tempat untuk bisa bertemu bukan untuk berpisah saja, tapi bertemu untuk bersama. Kita rumah tempat bertemu untuk bersama, tapi bersama juga bukan cuma kumpul-kumpul aja, bersama untuk kita bisa bertumbuh ini menjadi manusia yang berdaya. Dan selepas kita jadi anak-anak muda yang berdaya sesuai potensinya masing-masing, yang mau di panggung civil society, bergeraklah di panggung itu, yang mau bergerak di panggung ekonomi, bergeraklah secara baik di panggung ekonomi, panggung entrepreneurship, panggung pasar, yang bergerak di panggung negara, menjadi eksekutif, legislatif, apapun cita-cita kawan-kawan, bergeraklah dengan baik di panggung itu, menjadi manusia yang berdaya. Tapi berdayanya kita bukan untuk menjadi manusia yang jumawa, berdaya kita untuk bisa berbagi pada sesama sebagai anak-anak muda yang bermakna. Itulah anak muda Bandung, bersama, berdaya, bermakna di rumah yang kita cinta, Bandung. Itu teh harapannya. Luar biasa, merinding loh Kang. Ini Kang Edwin hari ini terima kasih banyak Kang udah ngasih cerita yang sangat inspiratif. Semoga Kang Edwin sehat terus, dan juga semoga ini bisa jadi inspirasi untuk pemuda-pemuda Bandung di luar sana. Hatur nuhun teh. Hatur nuhun. Gak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol. Ini udah dibilang 3 menit, 5 menit. Nah, ya, makasih banyak teh. Terima kasih juga Kang. Terima kasih. Iya. Nah, warga Bandung itu tadi perbincangan teh ada bersama Kang Edwin selaku ketua dari KNPI Kota Bandung. Jadi tadi kalau bisa dirangkum gitu ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah yakin, lalu yang kedua adalah percaya dengan kemampuan kita sendiri, dan yang ketiga adalah lakukanlah secara maksimal atau secara optimal, untuk hasil kita serahkan pada yang di atas. Mungkin sekian Ngariung episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Ngariung episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.